Halo guys, balik lagi di channel Parabot Film, tempat berjuta kisah film yang bakal menyegarkan mata dan pikiran kalian semua. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga pada sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan membahas film yang masih hangat-hangatnya diperbincangkan. Film ini dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang bocah yang menjadi pahlawan di wilayahnya. Ya, kalian bisa tebak sendiri. Film ini berjudul Black Adam. Jadi, film ini mengisahkan manusia super kuno yang dibebaskan dari penjara sihirnya oleh sekelompok arkeolog untuk membebaskan bangsa Kandak dari sindikat kejahatan Intergang. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak. Film dibuka dengan suara seorang bocah yang menceritakan bahwa di tahun 2600 sebelum Masehi di tanah Kandak, wilayah Kandak sangat begitu berkembang. Namun, sampai berabad-abad hingga akhirnya seorang raja tirani bernama Ahton mendatangi Kandak yang mengambil alih wilayahnya dengan memperbudak rakyat Kandak untuk menambang batu ajaib yang disebut Eternium. Rencana itu bukan tanpa sebab. Raja Ahton berniat menciptakan mahkota sabak yang bisa membuatnya jauh lebih kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan iblis manapun. Dan untuk membuat mahkota tersebut, ia harus membutuhkan batu eternium. Pada suatu hari, seorang budak bernama Udin berhasil menemukan batu eternium yang membuat budak lain heboh dan mencoba untuk merebutnya, dengan harapan akan mendapatkan hadiah dari sang raja. Di tengah-tengah kehebohan itu, seorang bocah anak laki-laki bernama Huruf lalu muncul, menolong Udin dan untuk mengantarkannya ke prajurit untuk menyerahkan batu tersebut. Akan tetapi, bukannya mendapatkan hadiah, ia malah ditikam dan dilempar dari atas ke bawah. Setelah kejadian itu, ayah Huruf kemudian datang dan menariknya sambil memintanya agar tidak mencoba untuk menjadi pahlawan, apalagi sampai ikut campur dalam urusan budak lain. Namun Huruf merasa kasihan terhadap rakyat Kandak, dan sudah jelas bahwa Raja Aton tidak adil. Ia pun merebut batu Eternium dan kabur dari kejaran para prajurit. Akan tetapi akhirnya Huruf tertangkap juga. Saat hendak dieksekusi, Huruf membuat tanda segitiga menggunakan tangannya yang diikuti oleh budak lain. Ketika kapak hampir mengenai kepalanya, secara tiba-tiba ia menghilang dan muncul di hadapan para dewa. Rupa-rupanya para dewa ini sudah memiliki firasat bahwa Huruf ini akan menjadi juara dan pahlawan Kandak. Kemudian ia diberikan kekuatan sajam. Akhirnya kini Huruf menjadi pahlawan super yang disebut sebagai Black Adam. Namun bukannya menjadi pahlawan, Adam malah menggunakan kekuatannya untuk membabi buta Raja Atong. Ketika mahkota sabak telah selesai dan ada di hadapan sang raja, Adam tiba-tiba datang mendatangi istana lalu menghancurkan si isinya sebelum akhirnya ia menghilang untuk selamanya. Dan film pun baru dimulai coy. Nah, kita beralih ke Kandak di masa sekarang, di mana Kandak masih dalam kesulitan, krisis, karena jatuh di tangan para sindikat tentara bayaran yang disebut Intergang coy. Terlihat di sudut kota Kandak ada tiga pria yang sedang mengendarai mobil, dihadang oleh petugas Intergang di pos keamanan. Rupa-rupanya petugas itu sedang mencari buronan wanita yang bernama Adriana. Di tengah-tengah pemeriksaan ada gangguan dari seorang anak kecil bernama Emon yang sengaja menabrak petugas sehingga ketiga pria itu bisa lolos tanpa pemeriksaan. Setelah lolos, tiga pria itu ternyata diam-diam menyembunyikan Adriana coy. Sedangkan Emon merupakan putra dari Adriana yang sengaja ikut berpartisipasi agar mereka lolos dari pemeriksaan keamanan. Oh ya, ketiga pria itu bernama Karim, kakak dari Adriana, Samir, dan Ismail Gregor. Mereka lalu melanjutkan misi rahasianya dengan pergi ke sebuah gua yang digadang-gadang sebagai tempat tersimpannya mahkota sabak. Setibanya di sana, Adriana, Samir, dan Ismail pergi masuk ke dalam gua, sementara Karim menunggu di dalam mobil. Setelah cukup lama di dalam gua, Ismail mengatakan ke Adriana kalau Samir pergi keluar karena tak kuat dengan tempat yang sempit. Namun, beberapa detik kemudian, Samir tiba-tiba terjun dari tebing dan di hadapan mereka kemudian disusul dengan para intergeng.
Pindah ke dalam gua, Adriana dan Ismail menemukan prasasti kuno berupa tulisan mantra kuno yang menyebutkan bahwa jangan sebutkan mantra ini agar Ted Adam tetap mengalami tidur panjangnya. Nggak jauh dari tulisan tersebut, Adriana dan Ismail akhirnya menemukan mahkota sabak yang melayang di antara dua batu besar. Di saat Adriana mengambil mahkotanya, tiba-tiba Intergang datang, menyergap mereka. Karena tidak mau melukai Karim dan Ismail, Adriana pun menyerahkan dirinya, tepat di atas tulisan mantra itu. Lalu ia pun berpura-pura menyampaikan pesan kepada Emon, yang mana pesan itu adalah menyebutkan mantra untuk membangkitkan Ted Adam. Seketika itu pun petir pun menyambar kemana-mana dengan kerasnya. Lalu kemudian disusul dengan munculnya Ted Adam. Salah satu anggota Intergang lalu mendekati Ted Adam untuk menyuruhnya angkat tangan. Namun Ted Adam langsung mencekiknya dan menghancurkan dengan kekuatan petirnya. Melihat kejadian itu, para anggota Intergang kemudian menembaki Ted Adam. Akan tetapi peluru mereka ditembakkan sama sekali tidak menembus kostum maupun kulit Adam. Di sini Adam kemudian membantai para anggota Intergang dengan kekuatan supernya. Ia juga menyelamatkan Adriana yang membuat Adriana berpikir bahwa Ted Adam emang adalah pahlawan kandak. Adriana dan Karim lalu pergi meninggalkan Ismail sambil membawa mahkota sabak. Sementara itu Ted Adam dikepung oleh militer Intergang. Saat baru keluar dari gua, ratusan anggota Intergang kemudian mulai menyerang Ted Adam. Akan tetapi Ted Adam dengan senang hati memamerkan kekuatannya. Setelah mengalahkan para Intergang, Adam mendekati mobil Adriana. Akan tetapi di saat itu juga salah satu anggota Intergang yang masih hidup diam-diam menembakkan rudal Eternium ke arah mereka. Namun untungnya Adam berhasil menangkapnya. Akan tetapi rudal tersebut malah meledak ke perut Adam. Rudal itu ternyata dapat melukai Adam karena mengandung Eternium, yang artinya kelemahan Ted Adam itu adalah Eternium. Di sini lalu Adam membunuh anggota itu dan pergi ke kota Kandak. Akan tetapi ia terjatuh tak sadarkan diri karena luka yang sangat terlalu parah. Adriana merasa kasihan, ia pun lalu memutuskan membawa Adam pulang ke apartemennya. Di sisi lain, si Mail ternyata masih hidup. Dan yang lebih mengejutkannya, ia adalah pemimpin rahasia dari para Intergang coy, dan ingin mendapatkan mahkota sabak. Kini bukan hanya Adriana yang menjadi penghalang, tapi ada Ted Adam juga. Singkat cerita, pemerintahan AS sekaligus pemimpin pasukan Beraniwati bernama Andy Waller mengetahui insiden tersebut. Ia pun langsung menghubungi Hawkman dan memberitahu kekacauan yang telah dibuat oleh Black Adam. Hawkman pun langsung membuat tim yang bernama Justice Security. Hawkman dan timnya lalu pergi menuju Kandak menggunakan pesawat logam yang tidak mudah dihancurkan. Sementara itu, Ted Adam terbangun dari kamar Emon. Begitu terbangun, Ted Adam sangat terkejut melihat pantulan di cerminnya. Ditambah lagi pernyataan Amon bahwa Adam telah tertidur selama 5.000 tahun. Ia pun berjalan ke jendela, di mana Adam melihat kondisi Kandak yang sekarang sangat jauh berbeda. Tidak seperti semasa hidupnya. Kemudian Adam bertemu dengan Adriana, dan Adriana menjelaskan bagaimana kondisi Kandak sekarang yang diambil oleh Intergang, yang memiliki senjata dan kendaraan canggih, membuat para warga tak mampu untuk melawannya. Di sini Adriana meminta Adam untuk menjadi pelindung Kandak lagi, serta menyingkirkan para Intergang. Namun Adam menegaskan kalau dirinya itu bukanlah seorang pahlawan. Adam lalu terbang ke kota untuk melihat patungnya yang besar. Berpindah ke Emon yang ingin membuktikan bahwa pahlawan Kandak sudah kembali. Ia sengaja mencari keributan dengan para Intergang. Hal itu membuat Adam turun tangan untuk membela Amon dan menghajar para anggota Intergang.
Singkat cerita, di saat Adam sedang membawa dua intergeng ke udara, pesawat JS tiba-tiba datang, di mana Hawkman serta Dr. Fate keluar dari pesawat untuk menyelamatkan kedua intergeng yang sengaja dijatuhkan oleh Adam. Setelah berhasil menyelamatkan dua intergeng, keberadaan JS malah kurang disenangi oleh para warga, karena bangkitnya pahlawan Kandak sangat membantu untuk melahkan para intergeng coy. Tidak seperti JS yang menginginkan agar Adam tidak ikut campur dalam memberantas intergeng, sebab merekalah yang menantinya akan memproses para intergeng secara hukum. Karena perdebatan itu, Adam dan Hawkman terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Di tengah pertarungan, keduanya kewalahan karena kekuatan Adam sangat melebihi standar manusia super. Setelah serangan yang bertubi-tubi, mereka sama sekali tidak membuat Ted Adam melemah, sampai akhirnya Smasher merubah tubuhnya menjadi raksasa, lalu memukul Ted Adam dari belakang. Di awal Ted Adam memang turu, tapi seperti yang kita duga, Ted Adam bisa bangkit dan memukul balik Smasher hingga tak sadarkan diri. Setelah pertempuran itu, Ted Adam pergi ke istana Kandak yang kini sudah terbengkalai. Di sisi lain, Dr. Fate kemudian memilih fokus mengejar Adriana karena merasakan keberadaan mahkota sabak ada di tasnya. Namun, hal itu malah membuat marah Adriana, lalu mengungkapkan kebenaran ke Adriana bahwa Adam sebenarnya bukanlah pahlawan, melainkan hanyalah orang yang hilang kendali atas kekuatannya 5.000 tahun yang lalu. Mendengar yang dikatakan Dr. Fate, Adriana serta geng GS menemui Adam untuk menanyakan fakta nyatanya yang baru saja diceritakan. Setelah bertemu Adam, ia menceritakan kisahnya di mana saat Adam mendapatkan kekuatannya, ia memilih balas dendam kepada King Achton. Ia melepaskan kekuatan untuk membunuh Achton, namun kekuatannya itu tidak terkendali, hingga hancurlah istana dan hampir memusnahkan wilayah Kandak. Karena sebab itulah para dewa penyihir menghukum dengan memenjarakan Adam di gua tempat Adriana menemukannya tadi, coy. Shin berpindah ke Emon yang membawa mahkota sabak sampai di rumahnya dan mendapati Ismail sedang ngopi. Di sana Ismail yang kini mengincar mahkota itu langsung menodongkan pistol ke Amon. Untung saja di sini pamannya sigap dan menyerang Ismail agar Emon bisa melarikan diri. Akan tetapi ia malah tertembak oleh Ismail di bagian perutnya. Para intergeng itu pun lalu memburu Emon untuk mendapatkan mahkota sabaknya. Sedangkan Amon mencoba menghubungi ibunya kalau dirinya sedang dikejar oleh Ismail dan intergeng. Mendengar hal itu, Adriana pun meminta bantuan Ted Adam untuk menyelamatkan putranya. Tanpa pikir panjang, Ted Adam pun pergi ke apartemen, mengamankan Amon dan memberi pukulan telak ke intergeng. Di saat Adam sedang sibuk-sibuknya memukuli intergeng, Mail berhasil mendapatkan Emon, akan tetapi tidak dengan mahkotanya. Jadi Mail pun membawa kabur Emon sebagai tahanan. Dan terlihat di sisi lain terjadi kejar-kejaran antara intergeng dengan Ted Adam. Sampai akhirnya Adam berhasil menangkap salah satu intergeng yang jatuh di negeri Cina. Namun sayangnya Amon tidak ditemukan oleh Adam. Usut punya usut, ternyata Ismail telah berhasil membawa Amon masuk ke dalam truk yang sedang menuju ke tambang milik intergeng. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan Adam pun segera membuat dua intergeng itu terbang ke awan lagi untuk diinterogasi. Di sini Adam mengancam kedua intergeng. Kalau dia tidak menjawab pertanyaan, maka Adam akan menjatuhkan salah satunya. Dan salah satu itu pun dijatuhkan. Akhirnya salah satu intergeng itu menjawab bahwa Amon dibawa ke sebuah tambang milik intergeng. Meskipun intergeng telah menjawab pertanyaan Adam, Adam tetap saja menjatuhkannya. Hawkman pun kewalahan karena harus menyelamatkan kedua anggota intergeng tersebut. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun berselisih hingga akhirnya mereka baku hantam, lalu mengobrak-abrik tempat Adriana. Sampai akhirnya Ted Adam tak sengaja memukul sebuah lemari yang di dalamnya adalah mahkota sabak yang disembunyikan oleh Emon. Is that what I think it is?
Singkat cerita, mereka semua kemudian terbang ke tambang intergeng yang disebut Al-Hidayah. Di tengah perjalanan, Adriana dan Cyclone menafsirkan tulisan yang ada di pinggir mahkota yang berbunyi, "Hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian." Sementara itu, Dr. Pet melihat penglihatan di masa depan, bahwa Hawkman akan mati dalam pertempurannya. Meskipun begitu, Dr. Pet berharap akan ada cara untuk mengubah masa depan, sehingga dapat mencegah terbunuhnya Hawkman. Di sisi lain, Adam malah sudah sampai di tambang, lalu mengobrak-abrik beberapa fasilitas tambang. Ia lalu menemukan Amon beserta Ismail, akan tetapi mereka ada di dalam perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adram. Kemudian datanglah Adriana dan tim GS. Kemudian dia bernegosiasi. Setelah Adriana memberikan mahkotanya, Ismail bukannya melepaskan Amon, Ismail malah ingin menembak Amon. Lalu ia mengungkapkan identitas aslinya, yang ternyata adalah keturunan Raja Ahtong terakhir. Alasan Mail ingin merebut Sabak yaitu untuk menjadi raja dan menguasai wilayah Kandak selanjutnya. Di saat Ismail menekan pelatuk pistolnya, Adam segera meluncur untuk menangkis pelurunya. Sedangkan tim JS menyelamatkan yang lainnya. Adam pun lalu meledakkan dirinya dengan kekuatan supernya. Tepat saat Ismail memakai mahkotanya dan menyebutkan sebuah mantra yang berbunyi, "Hidup adalah satu-satunya jalan untuk mati." Dan ledakan pun terjadi. Bleduk. Setelah ledakan itu, Adam pun pergi ke istana, yang kemudian disusul dengan Hawkman. Sedangkan Amon dan Cyclone berhasil menemukan mahkotanya serta mayat Ismail yang sangat gosong. Di istana, Hawkman menanyakan tentang latar belakang Huruf. Adam lalu menjelaskan bahwa Huruf merupakan pahlawan Kandak yang dipilih oleh para dewa, yang sebenarnya telah mendapatkan banyak kemenangan dan menyelamatkan banyak orang. Akan tetapi, Raja Ahtong memerintahkan prajuritnya untuk membunuh orang yang sangat dicintai Huruf, yaitu kedua orang tuanya, hingga tinggal tersisa ayahnya, yaitu Adam, karena ibunya sudah tewas. Dengan kondisi yang sangat lemas, Huruf pun lalu memberikan kekuatannya kepada Adam dengan mengatakan sajam. Setelah kekuatan itu berpindah, sayangnya Huruf malah terkena panah, yang akhirnya dia meninggal. Hal itu pun membuat murka Adam, sehingga tubuhnya dilepasi kostum berwarna hitam dan membunuh Achton tanpa ampun, sampai ia tak menyadari bahwa kekuatannya itu hampir membuat Kandak hancur, dan patung yang terlihat di kota Kandak itu ternyata bukan Adam, melainkan Huruf. Adam pun mengingat kalau dirinya ini sudah membawa kehancuran tanpa melindungi Kandak. Adam pun menyerahkan dirinya ke GE serta melemahkan kekuatannya dengan menyebut sajam. Para anggota JIS itu lalu membawa Adam ke penjara bawah laut untuk menidurkan Adam. Singkat cerita, tim JS membawa Adriana dan Amon kembali ke Kandak. Di tengah perjalanan, Dr. Pet tetap saja mendapat penglihatan kalau Hawkman tetap saja tewas guys di pertempurannya. Padahal misi mereka itu sudah selesai, dan Adam pun sudah ditahan di ruang bawah air. Di sisi lain, Adriana dan Cyclone terlihat sedang mengulik kembali arti dari tulisan yang ada di mahkota Sabak. Adriana lalu mengaitkan dengan mitologi Kandak kalau mereka merupakan cerminan dari diri sendiri. Jadi mereka melihat tulisan tersebut secara terbalik, layaknya cermin, dan mengartikannya dengan kalimat yang berbunyi kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Dari situlah mereka sadar bahwa Ismail sengaja menculik Amon, karena ia tahu kalau Adam akan membunuhnya. Dan benar saja coy, berpindah ke Mail. Mail sudah berada di neraka, ditemukan oleh iblis yang disebut dengan sebagai juara neraka iblis. Ia pun mengubah Ismail menjadi sosok Sabak, iblis bertanduk merah besar yang sangat kuat. Atas perintah Raja Iblis, Sabak pun lalu dikirim kembali ke bumi untuk menjalankan tugasnya. JS yang menyadari kemunculan Sabak, ia pun lalu kembali ke Kandak dan segera menyerang Sabak. Namun, Sabak sangat pro dalam mengendalikan skillnya. Ia berhasil menjatuhkan pesawat JS dengan mudahnya, yang membuat Hawkman serta tim lainnya turun tangan untuk bertarung melawan Sabak. Bisa kalian tebaklah, Hawkman dan kawan-kawannya pasti kewalahan melawan Sabak. Di sisi lain, Dr. Pet sengaja menguji istananya dengan cermin magicnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi melawan Sabak sendirian sebagai pengganti kematian dari Hawkman. Di sini, Sabak pun tidak sendirian. Ia membangkitkan para pasukannya dari neraka agar bisa membantu untuk melancarkan misinya. Tidak mau kalah, Amon pun mengumpulkan para warga untuk melawan pasukan dari neraka bersama-sama.
Berpindah ke Dr. Pet, ia lalu pergi menghadapi Sabak menggunakan jurus 1000 bayangannya, yaitu Kage Bunshin, guys. Di samping itu juga, ia berkomunikasi dengan Ted Adam melalui telepati, memberitahukan tentang kemunculan iblis. Hanya Adam yang bisa mengalahkannya. Dengan dibantu Dr. Pet, Adam pun langsung bangkit, kemudian menghadapi para penjaga tanpa kekuatannya. Adam lalu berenang menuju daratan, akan tetapi ia malah berakhir pingsan karena terkena beberapa tembakan. Di dalam kondisi setengah sadar, Adam melihat bayangan istri dan anaknya. Dengan yakin ia ingin bergabung dengan mereka, namun anaknya memberitahu bahwa waktunya belum tepat karena Adam harus menyelesaikan misinya, yaitu membantu warga Kandal. Seketika itu Adam pun langsung bersemangat, walaupun bibirnya saja, guys, dan ia pun langsung berkata, "Sajam." Lalu seketika itu pun kekuatannya kembali, guys. Di sisi lain, Sabak pun berhasil mengalahkan Dr. Pet yang akhirnya menyisakan helmnya saja. Perisai itu pun langsung memudar karena Dr. Pet telah tewas. Hawkman dan yang lainnya bisa masuk ke dalam untuk melawan Sabak. Akan tetapi Sabak lebih dulu membuat ledakan, energi yang mengakibatkan ketiganya turun di antara runtuhan. Bersama dengan itu Ted Adam pun muncul. Jeng 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 jeng. Mereka berdua lalu adu jotos dengan sangat epic, guys. Kostum Adam kini memiliki jubah dengan dilengkapi warna emas yang menandakan bahwa Ted Adam masih memiliki kepahlawanan. Dalam pertempuran yang sengit, Sabak beberapa kali menggunakan jurusnya ke arah Adam yang membuat Adam mulai kewalahan melawannya. Setelah perkelahian yang cukup lama, pandangan Sabak pun fokus ke arah Adam. Di saat itulah tiba-tiba muncul Hawkman sambil menundukkan besi ke dada Sabak. Akan tetapi sayangnya Sabak malah diserang balik dan Hawkman ditusuk besi kembali oleh Sabak. You cannot stand against me. Hawkman yang tertusuk besi harusnya mati, namun di sini Hawkman ternyata adalah bayangan dari Hawkman yang menggunakan helm yang digunakan oleh Dr. Pet sebelumnya, karena ia pernah belajar trik tersebut dari Dr. Pet. Singkat cerita, di saat pertempuran akhirnya Sabak bisa dikalahkan dengan cara dibelah dari atas kepalanya, dan film pun selesai, guys. Nah, oke, bagaimana tentang ceritanya? Seru bukan? Oke guys, sekian aja ya tentang cerita Black Adam. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang jelas. Tetap dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info review film lainnya. Sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.